Ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan di dalam PA kategorial perempuan. Walau sekian lama kita tidak bertemu, kini kami menjumpai ibu-ibu dalam suasana sukacita penyampaian pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita berdoa. Allah surgawi dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, terpujilah Engkau ya Allah, telah memberikan hidup dan kehidupan bagi kami, anak-anak-Mu, khususnya kaum perempuan di gereja-Mu. Kami rindu sapaan firman Tuhan di dalam pertemuan walaupun harus melalui teknologi YouTube. Dan komunikasi yang tidak dapat melalui tatap muka. Namun pemberitaan firman tidak terhalang, akan sampai kami terima, menambah iman percaya kami semakin sungguh dekat dengan Engkau, bahwa Engkau adalah pertolongan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, berkati firman-Mu, berkati kami yang mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 dan seterusnya, dalam cerita kisah percakapan dengan perempuan Samaria. Ibu-ibu, saya akan bacakan beberapa ayat dari bagian perikop ini untuk menguatkan kita. Dikatakan seperti ini mulai ayat 4. Ia harus melintas daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu bahwa tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumurnya amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya serta tanah dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal." Dan seterusnya saya mau ajak ibu-ibu membacanya sampai ayat yang ke-26. Seraya kita mendengar pewartaan firman Tuhan saat ini. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, secara pribadi dan kelompok, tentu kita ingin berjumpa dengan Yesus Tuhan kita. Di dalam situasi apapun, dalam waktu bagaimanapun, karena Tuhan tidak terbatas akan waktu dan tempat. Apakah kita mendengar firman melalui pewartaan firman di kebaktian minggu, kebaktian malam, di serikat, atau di organisasi marga, atau bahkan melalui pribadi yang orang akan kirimkan melalui kanal YouTube pribadi dan lain sebagainya. Kini firman-Nya menyapa kita dalam perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di dalam khotbah ini. Apa yang dapat kita petik ibu-ibu untuk menguatkan kebetulan perjumpaan Yesus dengan kaum perempuan? Yang pertama kita akan berkata perjumpaan yang membawa berkat. Itu yang pertama. Perjumpaan yang membawa berkat. Dalam perjalanan Yesus sebagai manusia, dia pasti letih. Di dalam pemberitaan kerajaan Allah yang hadir dalam dirinya,
Dia sampai ke Sikar di daerah Samaria, dan sebagai manusia dia haus, letih, dan butuh minum. Ini yang terjadi. Dan di saat itu berjumpa dengan perempuan Samaria yang hendak mengambil air dari sumur Yakub yang telah diwarisi turun-temurun untuk membutuhi ternak, kebutuhan air minum, dan pertanian kala itu. Dan waktu ketepatan siang hari. Kenapa siang hari perempuan ini datang? Menurut penyelidikan dan apa dialog yang dilakukan Yesus terhadapnya, ternyata dia ini adalah perempuan yang tidak baik di mata pandangan masyarakat Samaria di kala itu. Namun perjumpaan ini menjadi berkat tersendiri bagi hidupnya. Menerima Yesus sebagai juru selamatnya, menerima air kehidupan itu. Apakah seperti itu yang kita rindukan, perjumpaan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik, menghapus dosa, bahkan memberikan berkatnya yang penuh kepada kita. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, ketika Yesus meminta air, bagaimana pula tanggapan perempuan ini? Disebutkan dalam dialog itu, gimana mungkin engkau seorang Yahudi meminta air kepadaku seorang Samaria? Ini jelas nyata perbedaan. Ini jelas nyata pengkotak-kotakan, dan langsung perempuan ini membuat batasan karena Samaria dan Israel telah berpisah jauh sebelumnya ketika kerajaan itu pecah menjadi dua. Dan ini terus-menerus diwarisi, padahal mereka Samaria Israel adalah keturunan Yakub. Ini yang harus diulang kembali. Nenek moyang mereka satu. Dan sekarang dialog ini sampai. Dan ternyata perempuan ini tidak mengetahui siapa Yesus itu sebenarnya. Dia ada pernah mendengar bagaimana nubuatan nabi-nabi tentang akan datangnya Mesias. Tetapi kini dia tanamkan permusuhan itu masih ada. Bagaimana mungkin engkau minta minum samaku? Yesus menyatakan diri dengan jawabannya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, siapa dia yang berkata kepadamu, beri aku minum? Tentu niscaya engkau meminta kepadanya dan telah memberikan padamu air hidup. Ini langsung direspon, ditangkap perempuan ini. Dari mana engkau memperoleh hidup itu? Ibu-ibu yang kasih Yesus, pemahaman perempuan itu belum sampai ke inti yang paling dalam, siapa Yesus. Itu nyata dalam dialog ini. Karena dia yakin air hidup itu hanya ada pada sumur. Sumur Yakub itu bukan yang diberikan orang. Dialog selanjutnya disebutkan, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air akan kuberikan kepadanya tidak akan haus selama-lamanya. Keingintahuan perempuan itu semakin dalam mengenal dan mengetahui siapa Yesus itu sesungguhnya. Apalagi dengan ayat 15, agar perempuan itu tidak berlelah-lelah lagi menimba air, mengambil air yang disebut Yesus, dan itu bisa menjadi air hidup. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini nyata semakin dalam inti dialog itu memaknai Yesus sebagai air hidup. Sesungguhnya ini yang kita inginkan dalam hidup kita juga, menerima dan datang kepada Yesus, menerima akan air hidup yang menghidupi jasmani dan rohani, terlebih kehidupan surgawi. Itu sebabnya siapa yang berjumpa dengan Yesus melalui firman-Nya. Dan ini kadang-kadang kita tidak sangka kedatangan Yesus. Tuhan menjumpai kita melalui firman-Nya yang kita imani. Kita disegarkan akan haus akan rohani kita. Maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah arti perjumpaan dengan Yesus. Siapapun boleh datang kepadanya. Siapapun boleh datang dengan tangan terbuka akan disambut Yesus. Rindu Tuhan itu akan kita terhadap orang berdosa.
supaya kita datang menerima berkat dan kehidupan itu. Sama seperti yang dikatakan Musa. Pilihlah kehidupan supaya engkau terberkati dan hidup, baik engkau dan anak-anakmu kelak. Itu sebabnya perjumpaan Yesus kapanpun, dimanapun, adalah suatu perjumpaan menerima berkat. Jangan tolak ibu-ibu. Datang padanya. Luangkan waktumu dalam sempitnya kerja ibu-ibu. Mendengar melalui pemberitaan firman YouTube atau dari siapapun yang ada pemberitaan firman melalui teknologi yang semakin canggih ini sampai kepada ibu-ibu. Apalagi dari gerejanya kita kini. Dan itu memahami makna yang kedua, ibu-ibu akan terberkati keluarga. Itu yang harus kita sadari. Tuhan menyeru perempuan itu dan berkata, mana suamimu? Kenapa tidak datang? Panggil. Perempuan ini menolak apa yang diminta Yesus. Karena apa? Suaminya tidak ada. Dan kita tahu dalam konteks perempuan berdosa, dia adalah perempuan jahat, tidak baik. Justru itu kesempatan yang berharga. Yesus mengajak keluarga, Yesus mengajak perempuan itu datang kepadanya, menerima pengampunan dosa, menerima anugerah, dan Yesus mengundang suami istri, Yesus mengundang keluarga untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Sehingga ada perjumpaan rohani. Ini yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Karena dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Artinya Yesus sumber keselamatan memakai ibu-ibu sebagai pemberita firman di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan keluarga. Itu yang terbaik. Bawalah keluargamu kepada Yesus. Kalau ibu mengambil peranan yang sungguh luar biasa ini, ibu adalah ibu yang terberkati. Yang ketiga, menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba kini, penyembah-nyembah akan menyembah Bapa dalam roh kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh kebenaran. Saudara-saudara yang kasih Yesus, Allah mengetahui apa yang ada dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat disembunyikan, apalagi yang terselip di hatimu ibu-ibu. Roh Kudus, roh kebenaran dari Allah mengungkap itu. Maka tidak ada kemunafikan. Dengan ketulusan datang kepadanya, kita ungkapkan apa yang di hati kita. Karena itu adalah kebenaran Allah. Yesus berkata bukan lagi di gunung atau di Yerusalem, tetapi dimanapun, karena Allah adalah bebas. Kita jumpai, dan Allah yang bebas tidak terikat akan waktu dan tempat. Apalagi saat pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya walaupun terbatas, tidak lagi harus di gereja dikatakan protokol kesehatan. Kini di rumah, dimanapun kita harus berjumpa dengan Yesus. Walaupun sangat pahit keadaannya karena pandemi COVID ini, tidak mengurangi makna perjumpaan itu dengan Tuhan. Momentum indah yang selama ini barangkali kita tidak bersama keluarga berjumpa dengan Yesus karena anak-anak ibu ada jauh. Kalau yang dekat di rumah masih mendingan. Kini kesempatan berkumpul mendengar firman Tuhan, bersekutu bersama, ajak itu, doakan pada Tuhan. Momentum yang baik. Dan kini menjadi keluarga yang terberkati, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab itu, jika masih ada kaum ibu atau perempuan ragu, bertanya kapan waktunya, sama seperti jawaban Yesus, kini dan di sini sedang berbicara dengan engkau. Tuhan mengatakan yang terbaik dalam depanmu. Kini dia hadir dan nyata berbicara dengan ibu-ibu melalui pemberitaan firman ini. Sebab itu dialah kekuatan kita. Dia yang menyertai ibu-ibu. Dia yang tetap setia, menolong, memberkati sampai akhir zaman. Itulah yang terindah. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa.
Terima kasih ya Yesus atas firman-Mu, atas kebaikan Tuhan yang juga telah menyapa, memberkati perempuan sama seperti perjumpaan yang tidak terduga perempuan Samaria dengan Engkau Juru Selamat. Perempuan Samaria membutuhkan air hidup secara jasmani pemahaman, tetapi Engkau pahamkan makna rohani terdalam, yakni keselamatan. Itu yang kami butuhkan juga. Ya Allah, ternyata Tuhan menginginkan kami ada perubahan yang sangat berbeda dari manusia lama. Kami harus tinggalkan kehidupan cara-cara lama, telah bertemu dengan Engkau, bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan. Kami bawa keluarga, ibu-ibu juga bawa keluarganya masing-masing, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus, walaupun harus di rumah, bersekutu, beribadah, belajar, bekerja, tidak mengurangi makna perjumpaan dengan Engkau. Engkau datang, atau bahkan perjumpaan itu setiap saat. Ibu-ibu akan membawa keluarganya bertemu dengan Engkau melalui kebaktian malam keluarga dan kebaktian minggu keluarga. Terima kasih Yesus atas firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati ibu-ibu yang mengikuti PA kategori perempuan ini. Dalam nama-Mu kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin.